Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini atau pada kesempatan ini, saya akan membahas atau mengkaji kajian UAS mata kuliah Aljabar Matriks. Di sini kita akan membahas soal-soal ujian akhir semester aljabar matriks pada tahun kemarin. Nah, untuk soal pertama ini yakni tentang menentukan informatrik. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar kan mengenai informatrik itu sendiri. Lanjut saja ya ke soal yang pertama, yakni diketahui bahwa matriks A adalah 1, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 8, 9, dan 1, 3, 2, 2. Nah, soalnya yakni hitunglah A inverse dengan menggunakan reduksi baris. Nah, dalam reduksi baris sendiri kita syaratnya yaitu menggandengkan matriks A ini dengan matriks satuan. Nah, karena matriks A ini 4 kali 4 ordonya, maka untuk matriks satuannya juga tentu yakni 4 kali 4. Nah, matriks satuan sendiri yakni matriks yang diagonalnya ini adalah 1 dan sisa-sisa elemennya adalah 0. Nah, langsung saja untuk ke penyelesaiannya, yakni kita tulis kembali saja untuk yang ruas kirinya matriks A-nya yakni 1, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 8, 9, 1, 3, 2, 2. Dan kemudian matriks satuannya yakni ini matriks satuan ordo 4 kali 4, yakni diagonalnya adalah 1 dan sisanya elemennya adalah 0. Nah, untuk reduksi baris ini kita mereduksi atau memanipulasi agar ruas kiri ini menjadi matriks satuan dan ruas kanan ini adalah hasil inverse-nya gitu. Kita manipulasi atau kita reduksi menggunakan baris elementer. Nah, untuk yang pertama matriks satuan satu utamanya adalah ini. Nah, karena ini udah menilai 1, maka untuk baris ke-1 kita tidak mengoperasikan apa-apa. Nah, untuk baris kedua yakni 2 kita operasikan supaya dia menjadi 0 dengan menggunakan satu utama yakni B2 dikurang 2B1, yakni 2 dikurang 2 maka sama dengan 0. Nah, untuk yang satu yakni 1 dikurang 1 jadi 0, jadi B3 dikurang B1. Kemudian B4 yakni 1 sama gitu, jadi B4 dikurang B1. Nah, elemen ini kita ubah menjadi 0 dan ini menjadi satu utama seperti itu. Nah, setelah dioperasikan baris elementer, untuk baris pertamanya tidak ada perubahan ya, yakni T1, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, untuk baris keduanya yakni 0, negatif 1, 0, 0, negatif 2, 1, 0, 0. Dan baris ketiganya yakni 0, 0, 7, 8, negatif 1, 0, 1, 0. Dan untuk yang baris keempatnya yakni 0, 0, 1, 1, negatif 1, 0, 0. Nah, untuk satu utama yang kolom kedua yakni ini. Nah, supaya dia menjadi 1, bagaimana? Kan ini negatif 1. Untuk menjadi satu utama, maka baris kedua yakni dikalikan dengan negatif 1. Nah, karena ini sudah 0, maka kita tidak perlu melakukan operasi baris elementer lagi. Nah, yang perlu dilakukan adalah ini, karena ini masih bernilai 3. Kita ubah supaya dia menjadi 0. Nah, untuk operasinya yakni B1 ditambah 3 kali B2, yakni B1, 3 ditambah 3 dikali negatif 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk baris kedua yakni kita operasikan tadi ya, kita kalikan semua barisnya dengan negatif 1, yakni 0, 1, 0, 0, 2, negatif 1, 0, 0. Nah, untuk yang baris pertama yakni B1 ditambah 3 dikali B2, yakni 1, 0, 1, 1, negatif 5, 3, 0, 0. Nah, untuk baris ketiga dan keempatnya masih sama karena tidak mengalami operasi baris elementer apapun. Nah, untuk operasi pada kening ini kan ini harus menjadi satu utama di sini nih, sesuai dengan aturan matriks satuan. Nah, sedangkan kita punya satu
angka 1 di baris keempat. Nah, kita bisa tukar nih supaya angka ini menjadi satu utama gitu. Kita bisa tukar saja. Jadi untuk baris ketiga dan keempat kita tukar, maka hasilnya akan seperti ini: 0 0 1 1 negatif 1 0 0 1 0 0 78 negatif 1 0 1 0. Jadi B3 menjadi baris keempat dan baris keempat menjadi baris ketiga. Nah, untuk baris ke-1 dan baris keduanya tidak mengalami perubahan apapun. Nah, kita sudah dapat nih bahwa satu utamanya sudah 1 gitu. Nah, kita tidak perlu mengoperasikan apapun, tinggal yang ini nih kita ubah menjadi 0. Nah, berarti untuk baris ke-1 yakni B1 dikurang B3, yakni 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini masih bernilai 7, yakni tinggal B4 dikurang 7 kali B3. B3, kenapa di sini B3? Karena satu utamanya ada di B3 gitu ya. Maka didapatkanlah hasil untuk baris pertamanya ini 1 0 0 0 negatif 4 3 0 negatif 1, kemudian 0 1 0 0 2 negatif 1 0 0. Nah, untuk baris ketiganya 0 0 1 1 negatif 1 0 0 1, dan untuk baris keempatnya yakni 0 0 0 1 6 0 1 dan negatif 7. Nah, untuk satu utama di di matriks satuan, nih ini satu utamanya ada di sini sudah terpenuhi. Nah, sedangkan untuk baris ketiga ini masih kita nolkan semua di sini. Nah, untuk baris ketiga masih ada 1. Nah, supaya jadi 0 maka dikurang 1. Jadi B3 dikurang B4. Maka diperolehlah nilai untuk operasi untuk yang baris ketiga yakni 0 0 1 0 negatif 7 0 negatif 1 8. Nah, seperti yang kita lihat bahwa untuk cross yang kirinya sudah menjadi vektor satuan dengan bukti bahwa diagonal ininya ada 1 dan elemen-elemen sisanya ada 0. Nah, tadinya kan matriks satuannya ada di kanan nih. Nah, berubah menjadi di kiri gitu, kita manipulasi supaya ada di kiri. Nah, maka untuk yang ruas kanannya ini adalah inverse gitu, inverse dari matriks A. Jadi A inverse dari matriks A adalah negatif 4, 3, 0, negatif 1, 2, negatif 1, 0, 0, negatif 7, 0, negatif 1, 8, 6, 0, 1, negatif 7. Jadi yang ruas kanan ini adalah matriks inverse. Nah, jadi itulah cara mencari matriks inverse menggunakan reduksi baris. Nah, selanjutnya ke nomor selanjutnya. Nah, untuk nomor kedua ini kita disuruh atau tentang memecahkan sistem persoalan persamaan variabel. Persamaan linier ya, di mana ada variabel-variabelnya. Nah, untuk soal nomor 2 yakni pecahkanlah sistem persamaan linear berikut. X ditambah 3Y ditambah Z ditambah Y sama dengan 3 untuk persamaan pertamanya. Nah, untuk persamaan keduanya itu 2X ditambah 5Y ditambah 2Z ditambah 2Y sama dengan 5. Dan untuk persamaan ketiganya yakni X ditambah 3Y ditambah 8Z ditambah 9Y sama dengan 20. Nah, untuk persamaan ketiganya keempatnya yakni X ditambah 3Y ditambah 2Z ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini variabelnya ada 4 ya. Kemudian untuk memudahkan penyelesaian sistem persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka bisa kita sebut matriksnya diperbesar dari persamaan linear berikut. Jadi di sini kan koefisien dari setiap variabel kita jadikan matriks A gitu ya. Jadi 1 3 1 1 2 5 2 2 1 3 8 9 1 3 2 2. Kemudian untuk matriks kanannya yakni variabelnya kan ada 4 tadi ya, X, Y, Z dan Y. Kemudian sama dengan ini. Sama dengannya adalah matriks yang di ruas kanan, di paling kanan yakni 3, 5, 20 dan 4. Nah, untuk menyelesaikan persoalan kali ini kita bisa menggunakan
teorema 9 gitu, teorema 5 ya, maaf. Nah, untuk bunyi teorema 5 itu adalah X sama dengan A inverse itu ya. A inverse dikalikan dengan B. Nah, jadi kita cari dulu nih A inverse dari matriks A ini. Nah, kebetulan gitu ya, untuk soal nomor 2 ini masih berhubungan dengan soal nomor 1 karena angkanya itu masih serupa. Matriks A-nya yakni 1, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 8, 9, 1, 3, 2, 2. Maka untuk inverse-nya kita bisa substitusikan saja dari penyelesaian soal kita sebelumnya. Nah, maka diperoleh bahwa A inverse-nya adalah negatif 4, 3, 0, negatif 1, 2, negatif 1, 0, 0, negatif 7, 0, negatif 1, 8, 6, 0, 1, dan negatif 7. Nah, karena ini masih sama gitu ya, angka-angka atau elemen-elemennya dengan nomor 1, kita bisa substitusi saja. Nah, apabila sebelumnya nggak ada gitu ya, berbeda gitu, kebetulan berbeda, maka kita bisa cari dulu nih A inverse-nya menggunakan reduksi baris seperti nomor sebelumnya gitu ya. Nah, langsung saja kita substitusikan ke teorema 5, yakni X sama dengan A dikali A inverse dikalikan dengan B. Nah, X-nya kita ketahui bahwa X-nya adalah X, Y, Z, dan W. Kemudian matriks inverse-nya ini ya, matriks inverse-nya ini. Dan untuk nilai B-nya ini kita sudah ketahui bahwa B-nya adalah ini. Kita substitusikan saja. Nah, untuk yang ruas kanan ini kita gunakan konsep perkalian silang antara matriks ya. Jadi bukan 4 kali 3, 3 kali 3, 0 kali 3, negatif 1 kali 3, salah untuk perkalian matriks itu. Jadi untuk baris 1 kolom 1 dikalikan dengan baris 1, terus kolom 2 baris 1 dikalikan dengan baris 2, kemudian baris 1 kolom 3 dikalikan dengan baris 3, dan baris 1 kolom 4 dikalikan dengan baris 4, seperti itu ya. Jadi kalikannya itu berurut gitu ya untuk perkalian matriks itu sendiri. Maka diperolehlah perkaliannya yakni negatif 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 5, kemudian 0 dikali 20, dan negatif 1 dikali 4 ditambah gitu ya. Jadi 2 dikali 3, kemudian yang baris keduanya 2 dikali 3 ditambah negatif 1 dikali 5, 0 ditambah 0 kali 20 ditambah 0 kali 4. Kemudian baris ketiganya yakni negatif 7 dikali 3 ditambah 0 dikali 5 ditambah negatif 1 dikali 20 ditambah 8 dikali 4. Kemudian untuk baris terakhirnya yakni 6 dikali 3 ditambah 0 dikali 5 ditambah 1 dikali 20 ditambah negatif 7 dikali 4. Maka kita operasikan semua perkaliannya jadi negatif 12 ditambah 15 ditambah 0 dikurang 4 untuk yang baris ke-1. Nah, untuk baris keduanya yakni 6 dikurang 5 ditambah 0 ditambah 0. Nah, untuk baris ketiganya yakni negatif 21 ditambah 0 dikurang 20 ditambah 32. Dan untuk baris terakhirnya yakni 18 ditambah 0 ditambah 20 dikurang 8. Kita operasikan, jadi untuk baris pertamanya adalah negatif 1, terus baris keduanya 1, terus baris ketiganya negatif 7, dan baris keempatnya adalah 10. Jadi untuk nilai X-nya sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat aja dari sini, negatif X-nya sama dengan 1, kemudian nilai Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 9, dan W-nya sama dengan 10. Jadi itu cara untuk memecahkan sistem persamaan linear menggunakan teorema 5. Nah, di sini selanjutnya ada latihan soal kajian gitu ya. Untuk kalian kerjakan di rumah dan akan dikaji secara bersama-sama. Nah, untuk soalnya sama gitu ya, elemen A-nya itu atau matriks A-nya ini adalah A sama dengan 1311, 2522, 1389, 1322. Nah, soalnya yakni yang pertama yakni hitunglah A inverse dengan menggunakan teorema 9. Nah, untuk teorema 9 ini kan rumusnya A inverse sama dengan
sama dengan 1 per adjoin ya, dikali determinan 1 per determinan, salah ya, 1 per determinan dikali dengan adjoinnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa determinan kita bisa peroleh menggunakan kofaktor matriks gitu ya, bisa kita peroleh. Kemudian untuk adjoin ini sendiri merupakan kofaktor transport dari kofaktor matriks. Nah, kofaktor matriks ini kita peroleh dari, biasanya kayak gini kan kofaktor matriks tuh. Ketika kita ingin memperoleh C11, maka sisanya adalah 5, 2, 3, 8, 9, 3, 2, 2. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan seperti itu. Dan kemudian hasilnya kita urutkan dan ditransposkan. Nah, untuk nomor 2, yakni antara rekursi baris dan teorema 9, metode manakah yang melibatkan lebih sedikit perhitungan? Jadi, antara yang kita selesaikan tadi menggunakan reduksi baris dengan menggunakan teorema 9 ini, manakah yang melibatkan lebih sedikit perhitungan gitu ya. Nah, mungkin sekian ya yang dibahas gitu, soal-soal yang dibahas pada kajian kali ini. Saya doakan semoga ujiannya nanti lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.